Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama dan kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amir bin As pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Asia. Lalu bin As bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ayahnya Aisyah Abu Bakar. Berkat riwayat tersebut Abu Bakar AS Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun selepas tahun gajah 573 Masehi, Abu Bakar dilahirkan di Mekah, Jazirah Arab. Ia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Quhafah Utsman bin Amir Al-Quraisy Al-Taini. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya. Dalam uraian sejarah dakwah pada masa Abu Bakar, dan Fitri Sukmawati menuliskan bahwa Abu Bakar memiliki lebih dari 40.000 dirham tunal. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Terdapat sejumlah julukan bagi Abu Bakar selain kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan penting populer adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dalam bahasa Arab, As-Siddiq artinya sosok paling jujur dan benar. Julukan ini diperolehnya karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah mengenai munculnya julukan ini awalnya ia dapatkan ketika terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, lalu diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu bagi orang-orang kafir Quraisy tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan ke Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam suatu malam saja. Lantas selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar bertemu dengan mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, teman kamu itu Muhammad mengaku aku telah pergi ke Baitullah Maqdis Palestina dalam semalam, ujar mereka sambil terbahak. Lalu Abu Bakar menjawab, jika ia Muhammad berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar termasuk dalam golongan orang yang penting awal masuk Islam, atau dikenal dengan golongan As-Sabiqul Al-Ahwalu.
Golongan inilah yang pertama kali mengaku bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Berdasarkan buku Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad Husaini Haikat menulis mengenal perawakan Abu Bakar yang kurus. Sepasang bahunya kecil, wajahnya landap, matanya cekung, serta dagunya agak menonjol. Kulit Abu Bakar tergolong putih dan urat-urat tangannya menonjol. Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah bin Abdul Uzzah, Zainab bin Amir, Asma bin Umayyah, Habibah bin Khadijah. Dari keempat istrinya yang memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, di masa sakitnya beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Lantas usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pada 11 Hijriah 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam khalifahannya Rasyidin. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepak kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi satu persatu atau ayat-ayat tersebut. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun pada 13 Hijriah 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.